Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menggali parit. Bahkan ketika itu sahabat hanya dibekali dengan beberapa genggam gandum saja yang kering dan sedikit minyak sabun untuk bahan makanan menggali parit tadi. Setelah dalam penggalian sahabat itu merasa kelaparan, Bapak Ibu ya. Sahabat-sahabat semua sahabat Rasulullah SAW merasa kelaparan yang begitu dahsyat, bahkan mereka tuh sampai mengikat perut mereka dengan satu batu. Untuk apa? Untuk menahan lapar. Ya. Sahabat satu batu, Rasulullah lebih lapar lagi. Rasulullah mengikat perut Rasulullah itu dengan 2 batu, Bapak Ibu. Ya. Setelah melihat itu, sahabat Jabir bin Abdullah pun kembali ke rumahnya. Kembali ke rumahnya untuk melihat apa yang bisa dimasak untuk dimakan Rasulullah SAW. Setelah Jabir kembali ke rumahnya, dia melihat beberapa sak gandum dan 1 ekor kambing yang kurus. Kalau ibu jangan heran melihat orang Arab makan 1 kambing 8 orang doang. Ya. Orang Arab itu makan 1 kambing 8 orang. Ya, kalau kita makan 1 kambing 1 kampung. Buat tempat saya ya, teman-teman. 1 kambing 1 kampung. Sampai nggak kelihatan mana dagingnya kan. Mana saking kecil-kecil lagi nih jadinya. Nggak tahu itu daging atau yang kuas. Ya. Iya, kuahnya aja. Jadi cuma kuahnya doang tuh kambing tuh. Kambingnya nggak tahu kemana. Tapi orang Arab 1 kambing tuh hanya 7 orang saja. Udah makan kambing, cocolannya madu. Ya Allah ya Rabbi, gimana lagi kenikmatan juga. Makanya lihat orang Arab tuh, dia malah besar-besar ya kan. Kita bicara ke orang itu aja udah geser dikit. Ya, jadi orang-orang Arab tuh memang mereka tidak begitu suka dengan nasi. Makanya di sini nggak makan nasi. Makanya orang Arab tuh makan roti, makan gandum. Itulah makanan pokok orang-orang Arab Saudi. Nah, begitu juga negara-negara Arab mereka akan makan roti, gandum. Setelah banyak orang Indonesia, orang-orang Asia Tenggara baru mereka mau makan nasi. Makan nasi pun cuma dikit-dikit doang, baru makan daging banyak. Ya. Jadi setelah itu sahabat Jabir bin Abdullah pun kembali dan dia meminta istrinya untuk memasak. Dimasaklah kambing tadi. Ya, yang kurang lebih hanya bisa untuk 5-7 orang saja. Setelah masak, datanglah Jabir kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, istriku sudah masak tuh di rumah ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah pun memanggil semua sahabat yang ikut dalam penggalian tadi. Lebih dari 1000 sahabat yang ikut makan. Ya, lebih dari 1000 sahabat ikut makan dengan Rasulullah SAW yang hanya bisa untuk 5-7 orang saja. Semua sahabat ini merasa kenyang dengan makanan yang sedikit tadi. Ya, makanan yang sedikit tadi dimasak oleh baginda Rasulullah SAW dan semua sahabat merasa kenyang. Itulah mukjizat daripada Rasulullah SAW. Bismillah, Allah memperlihatkan mukjizat daripada Rasulullah SAW ya. Karena Rasulullah itu diberikan mukjizat untuk memperbanyak makanan yang sedikit. Dan peperangan Khandaq tidak terjadi seperti peperangan Uhud ataupun peperangan Badar. Karena apa? Orang-orang kafir tidak sampai masuk ke kota Madinah karena dihalangi oleh parit yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Oke, betul. Depan kita ini, Bapak Ibu lihat depannya. Sebelah kiri di bawah kaki bukit ada satu tempat di atasnya depan. Ayo, bukan. Move awal. Mu'alatu. Oke, di bawah itu, di bawah kaki bukit sebelah kiri, paling ujung tuh lihat nggak? Di atas dua, itu namanya adalah Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah tempat Rasulullah SAW dulu berdoa. Ya, itu bukan masjid, kalau dulu adalah tempat kemah ataupun tempat posko-posko para sahabat dan posko Rasulullah SAW. Yang di atasnya sebelah kiri namanya adalah Masjid Al-Fatah, tempat Rasulullah SAW berdoa. Karena Rasulullah sangat takut, Bapak Ibu ya. Bahkan Rasulullah itu sampai berdoa, ya Allah, jika peperangan ini terjadi, maka mungkin tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah, kata Rasulullah. Karena apa? Kalau sudah terjadi 10.000 lawan 5.000, maka yang 5.000 pasti akan kalah. Ya. Maka Rasulullah berdoa di sana itu ke sebelah kiri, tempat sebelah kiri itu datanglah angin sabak namanya. Datang angin yang sangat dingin
Maka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi Madinah tidak tahan dengan angin ini, mereka pun keluar daripada kota Madinatul Munawwarah. Mereka itu sudah banyak kalahnya. Maksudnya kalahnya apa? Mereka datang dari Mekah menggunakan banyak bahan makanan, sampai di sini tidak terjadi peperangan, dan Allah pun menjaga Rasulullah SAW dan sahabat dan kaum muslimin pada masa itu. Ya, maka itu adalah kema ataupun posko-posko dahulu tempat Rasulullah SAW berdoa. Nah, di mana tempat apanya? Di mana tariknya adalah di atas dulu ya. Di atas dulu ada yang mengatakan tempat tarik yang digali oleh Rasulullah SAW, ada yang mengatakan tarik yang sudah digali oleh Rasulullah dan sahabat sudah dijadikan jalan raya, sudah tidak ada kelihatan lagi kan. Yang sebelah kiri lihat, di atas itu Masjid Al-Fatah, dan di bawahnya pun adalah Masjid Abu Bakar. Bawahnya ada tempat ya, posko. Di sini dulu ada dua bapak, lihat sebelah kanannya sudah dihancurkan nih, sudah dihancurkan. Di sini dulu ada dua, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali, Masjid Fatimah Az-Zahra, ya, Masjid Sa'ad, dan Masjid Salman Al-Farisi. Sebelah kiri yang itu, di sebelah kiri lihat atas bang, ada orang sholat, lihat enggak? Sebelah kiri, di bawah kaki bukit itu kan adalah masjid ataupun posko-posko para sahabat dahulu, ya, tempat istirahat para sahabat dalam penggalian. Di bawahnya juga tuh, di bawah sebelah kiri, di tempat orang sholat tuh. Dulu di sini ada 7 masjid, tapi sekarang hanya tinggal 5 masjid saja yang tersisa, dan 2-nya sudah dihancurkan oleh pihak kerajaan Saudi Arabia. Ya, jangan tanya kenapa dihancurkannya. Nah, mungkin mereka takut kan orang datang ke sana syirik mungkin. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Jadi tempat terjadinya peperangan Khandaq dulu di sini. Baik, yang warna putih adalah Masjid Jami' Khandaq itu. Masjid Jami' Khandaq untuk mengenang perjuangan para sahabat dalam peperangan Khandaq. Ya, kenapa peperangan Khandaq? Ini bukan seperti peperangan Badar yang banyak memakan korban, tidak. Karena orang-orang kafir nggak sampai bisa masuk kepada Rasulullah SAW. Mereka hanya dari jauh saja, dari jauh di mana kaum muslimin, tetapi tidak ada yang sampai meninggal seperti yang terjadi dalam peperangan Badar atau dalam peperangan Uhud. Ya. Jadi tadi apa? Ada mukjizat yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak makanan yang sedikit. Jadi sahabat tadi sudah masak hanya 7 orang kan? Tetapi semua sahabat yang ikut menggali tadi ikut makan sampai merasa kenyang. Tetapi syaratnya satu, nggak boleh Jabir membuka makanan sebelum Rasulullah datang. Jadi Rasulullah harus yang membuka makanan itu. Ya. Jadi sahabat sudah masak, sudah dimasakkan oleh istrinya sahabat Jabir, tapi nggak boleh dipegang, nggak boleh disentuh sampai Rasulullah datang. Jadi yang mengambil semua makanan kepada sahabatnya Rasulullah. Iya, semua sahabat datang ambil, yang mengambil Rasulullah semua merasa kenyang. Andaikan ada 1000 orang lagi yang memakan masih bisa tuh. Sudah Rasulullah yang itulah mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelajarannya apa yang kita dapat dari sini? Kalau kita sebagai kepala rumah tangga ada masalah, maka bermusyawarahlah. Tidak boleh egois. Yang tidak boleh egois. Begitu juga dalam kepemimpinan kita di sekolah atau di mana saja, ketika ada masalah maka kita harus bermusyawarah. Karena apa? Rasulullah mengajarkan kita seperti itu. Ya, ini bukan saya yang bilang ya. Karena kita lihat dari cara Rasulullah itu memimpin, Rasulullah tidak Rasulullah harus saya tidak. Tapi Rasulullah tidak egois. Rasulullah itu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Makanya kita sebagai orang tuanya, ketika anak mungkin tidak ingin dengan apa yang kita katakan, musyawarahkan Bapak Ibu. Musyawarahkan. Keluarga kita musyawarah. Karena musyawarah inilah sebagai pintu jalan terbaik yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam belajar pun, hayatul ilmi bil mutala'ati wal mudzakarah, bermusyawarah, bermuzakarah, bahwasanya kita semua ini ada kelemahan. Mungkin kelemahan kita tuh sahabat kita, saudara kita tahu kelemahan kita, kita boleh bantu saudara kita. Ya, begitulah cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana sebagai ayah kepala rumah tangga. Saya pun sebenarnya belum nikah kan, cuman kalau melihat ceritanya memang susah
Iya susah ya, belum nikah ya.